Bersukacita kita mau bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini bersama-sama, tinggi-tinggi. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Mari kita rayakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang kudus. Lelah menyanyi juga di hadapan penuh. Katakan gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo. Dengan penuh sukacita karena Tuhan hadir untuk kehidupan kita. Katakan laskar Tuhan. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia semua diterima. Katakan gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, in excelsis Deo.
kita nyanyikan lagu ini. Berilah hormat. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah Maha Tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Berilah hormat bagi Allah, berilah hormat bagi Allah. Damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita, manusia bersuka cita, bersuka cita. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah Maha Tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya bersuka cita. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Kita katakan wuh. Oke. Mari saat ini kita akan bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan kita. Dengan sepenuh hati ini Tuhan, ucapan syukur kami Bapa melalui lagu ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sungguh Engkau Raja damai Tuhan, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dengan kesungguhan hati kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini. ini pujian kami Tuhan. Seorang anak telah
perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. mari kita sambut Tuhan kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita akan sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ibu Ekowati akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Sungguh Bapa, pada sore hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu, oleh karena Engkau telah memberkati kami di dalam perjalanan kami menuju ke tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal gereja kami. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati setiap hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan pada sore hari ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga pada saat kami pulang tidak sia-sia, tetapi kami boleh membawa berkat sukacita Natal, dan kami boleh mewartakan berita sukacita itu kepada orang-orang yang belum percaya. Kami ingin menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Amin. Masih bersukacita semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus? Masih bersukacita? Yang bersukacita lambaikan tangannya. Gak boleh capek-capek, kita gak mau duduk dulu. Kita mau sambut Tuhan kita yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita dengan penuh sukacita. Hai Bethlehem, pujikan Tuhan dengan penuh sukacita. Hai Bethlehem Efrata. Hai, mari berhimpun, kita akan memujikan bersama-sama. Dengan penuh sukacita, kita nyanyikan lagu ini. Hai, mari berhimpun. Boleh salam-salaman minimal 10 orang di tempat ini. Berikan salam yang manis 10 orang. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Marilah bersama ke Bethlehem. Mari sembahlah Raja alam raya. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji
malaikat. Hai para malaikat, sorakan hidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Ya Yesus yang lahir. Yesus yang lahir pada hari ini, ku sujud dan beri puji bagimu. Allah mencari manusia sejati, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih mari memuji Dia. Mari memuji Dia, Mari memuji Dia. mari memuji Dia. Masih bersukacita lagi. Mari memuji Dia, Mari memuji Dia. 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 Sekali lagi, mari memuji Dia. memuji Dia. Masih beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja, kita puji namanya karena Dia yang maha mulia dan Dia yang maha kuasa. Yes. Mari kita akan menaikkan pujian, mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja, Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. mari kita puji namanya. Karena Dialah yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita akan sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana. Yang bersukacita boleh ikutin gerakan WL. Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, Mari kita puji namanya. mari kita puji namanya. Karena Dialah yang maha mulia dan maha kuasa. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi kita akan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya.
Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Lagi mulia namanya. Mulia namanya. Bagi kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Uli sayang. Apaan sih, Ma? Uli, kamu udah selesai belum? Aduh, kenapa sih, Ma? Bawel banget. Loh, kok kamu belum siap-siap? Kita kan mau pergi ke gereja hari ini. Ma, hari ini aku tuh gak mau ke gereja. Lah, kenapa sayang? Biasanya kamu tuh paling rajin bangun pagi, siap-siap berangkat ke gereja, paling semangat. Ini kenapa sih? Mama tuh gak tahu ya, orang-orang di gereja itu gak asik, Mah. Mereka tuh pada ngobrol sendiri, terus pada main HP. Dan yang paling kacau, mereka pada datang telat. Aku jadi ngerasa gereja itu bukan tempat yang asik. Nggak boleh gitu sayang. Kita ke gereja itu tujuannya apa? Tujuannya kan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kita tuh cuma fokus pada Tuhan Yesus aja. Aduh, tapi aku gak mau ke gereja, Mah. Enggak. Kamu harus tetap ke gereja, ayo. Hari ini ada pengkhotbah tamu yang datang ke gereja kita. Kita nggak boleh telat dan nggak boleh kehilangan berkat. Ayo harus. Ayo cepetan biar nggak telat, cepet. Mama tunggu, cepetan. Cepat Uli, nanti telat. Iya, sabar kek. Sudah belum? Aduh, yaudah yuk kita berangkat. Ngapain coba ke gereja?
gini dong, yang rapi. Ini baru anak mama yang pinter, yang baik. Yuk, kita berangkat biar nggak ketinggalan dan nggak kehilangan berkat. Yaudah deh. Ayo. Hai Bethlehem Efrata, betapa sunyimu waktu malam yang kelam bintang-bintang kalbu. Mari kita akan menaikkan pujian ini. Dengan kesungguhan hati kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini. Hai Bethlehem Efrata. Lagu
kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, sumber dari segala sesuatu. Karena daripada mula Sang Firman, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia, lahir sebagai putra Natal, Immanuel, Allah yang menyertai kami. Saat ini ya Bapa, dalam ibadah dan perayaan Natal kami akan menikmati firman-Mu, suara-Mu ya Bapa, yang kami imani bahwa firman-Mu adalah satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menaungi setiap pribadi lepas pribadi bekerja dan berkarya saat ini, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga ketika kami bersama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, kuduskan hamba-Mu ini ya Bapa, dan biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar-benar firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang akan meneguhkan kami, firman-Mu yang akan menegur kami, firman-Mu yang akan memberikan kepada kami pengharapan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Nah ini masih baru hanya 20 orang kedengaran ini suaranya. Oh ya, padahal ini gereja ini penuh ya. Dan jangan sampai ke bawah itu ada gitu. Saya ulang lagi. Shalom. Shalom. Iya, Bapak Ibu, hari ini kan hari yang membawa kepada kita sukacita, amin. Harus gembira, itu loh. Ya, masalah nak beli kue apa itu agak baik. Ya. Masih lama tanggal 25, Bapak Ibu. Iya. Ya, nak belanja agak baik, tunggu. Ya kan gitu. Fokus kita hari ini adalah kita mau beribadah, bersukacita, memuliakan Tuhan dan dengar akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan merenungan bagi kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Mari kita buka sama-sama, Bapak Ibu. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-52. 32 ya. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Bapak Ibu, kalau sudah menemukannya, mari kita ikuti bersama-sama. Kami akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus
ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menantikan sesuatu yang istimewa, yang sudah lama ini kita menambahkan, contohnya ya iPhone Pro Max, 15 Pro Max, ya kan gitu kan, wah, itu kan up to date kan, new kan, wah kita bilang Tuhan, kita doa, Tuhan aku pengen iPhone Pro Max 15, ya udah lama nih, sebulan nabung, 2 bulan, no, belum sampai, karena kan Pro Max kan harganya berapa? 25 juta ya, berarti Bu. Nah, cak mano ini, tiba-tiba ada orang ngasih, nah hadiah ulang tahun, woi, pasti senang kan? Senang, itu, urung keluar duit, kenapa? Dapat hadiah, pasti Bapak Ibu, nggak ada cerita itu, ya. Apa yang kita nantikan selama ini, yang kita dambakan, yang kita rindukan, ternyata dijawab. Ya. Kita sebagai orang tua, ketika kita punya anak kelas 3 SMA, ya kita berdoa bergumul, Tuhan, aku mau nanti anakku ini ya lulus di SMPTN, ya kan, masuk di Unsri, fakultas favorit. Tiba-tiba dijawab oleh Tuhan. Wah, senang Bapak Ibu. Ya. Kita bersuka cita. Kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena ada penantian yang istimewa dan akhirnya itu terjawab Bapak Ibu. Dikabulkan. Ya. Berbeda perasaan Bapak Ibu kalau apa yang kita nantikan itu yang istimewa itu tidak dijawab. Banyak orang akhirnya menjadi kecewa. Ya. Bersungut-sungut, kesel, marah gitu. Tapi kalau penantian yang istimewa itu dijawab, wah luar biasa Bapak Ibu. Tak terkatakan itu. Ya. Nah, hal yang serupa juga saudara Bapak Ibu, itu dialami oleh Simeon. Nah, siapakah Simeon ini Bapak Ibu? Sampai dia tercatat dalam Alkitab, sampai dia mengatakan, biarkanlah aku pergi, karena aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah Bapak Ibu, kita lihat dulu. Siapakah Simeon itu? Nah, Simeon Bapak Ibu adalah anak seorang rabi Yahudi yang terkenal, yakni Rabi Hillel. Ternyata Simeon itu bukan sembarangan orang. Dia anak seorang rabi, seorang imam besar orang Yahudi Bapak Ibu, yang terkenal, yaitu Rabi Hillel. Lalu Simeon ini Bapak Ibu, ia dipercaya untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin sekolah tinggi agama Yahudi. Kalau sekarang itu ketua STT. Bayangkan Bapak Ibu, bukan orang sembarangan. Luar biasa Bapak Ibu. Siapa Simeon itu? Ia dipercaya memiliki roh nubuat. Lalu Simeon memiliki anak yang bernama Gamaliel. Nah, Gamaliel ini Bapak Ibu, gurunya Saulus sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Jadi Gamaliel itu anaknya Simeon Bapak Ibu. Luar biasa Simeon ini. Nah, lalu Bapak Ibu,
Simeon itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Septuaginta, Simeon itu salah satu dari 72 tua-tua Yahudi yang menerjemahkan Perjanjian Lama Alkitab itu Bapak Ibu, dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani, yang kita tahu namanya Septuaginta, yang lebih tua dari Masoret Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, Simeon ini Bapak Ibu, dia punya satu kerinduan hasrat. Dia tahu kebenaran. Karena oleh kebenaran itu akhirnya dia dikucilkan. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa Simeon ini yakin, percaya bahwa Mesias itu, Kristus itu datang ke dalam dunia. Ini Bapak Ibu. Makanya dia mengatakan, sebelum aku melihat anak itu, sebelum aku melihat bertemu dengan Mesias itu, aku tidak akan mati, Bapak Ibu. Makanya ada banyak catatan-catatan Bapak Ibu di luar Alkitab yang mengatakan Simeon itu umurnya ketika dia mati itu 130 tahun Bapak Ibu. Tua sekali Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Kita akan lihat dari Simeon ini. Ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Di ayat 25 tadi dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Ini Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, mengapa Simeon menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa Simeon sampai dia punya nazar, dia berikrar, sebelum aku bertemu dengan Mesias, sebelum aku bertemu dengan anak itu, aku tidak akan mati. Ini Bapak Ibu. Karena dia, Simeon ini benar dan saleh. Simeon selama menantikan kedatangan Mesias, Bapak Ibu, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kata benar dan saleh itu berarti sikap Simeon terhadap manusia dan Allah itu betul-betul benar Bapak Ibu. Saleh. Dia jaga hidupnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Makanya mengapa Simeon itu memiliki kepekaan, ketajaman untuk mengetahui apa rancangan, apa rencana Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaannya, apakah kita memiliki kepekaan yang tajam untuk mengerti, mengenal apa sebenarnya rancangan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apakah selama ini Bapak Ibu kita hidup bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu? Sehingga ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka kita memiliki kepekaan yang tajam untuk mengerti, mengenal apa sebenarnya rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang akan Dia genapi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan kita bersungut-sungut kecewa sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan itu bukan apa yang kita harapkan. Itu loh. Kenapa? Karena kita belum hidup bergaul dengan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Simeon membuktikan itu Bapak Ibu. Ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia ngerti apa rancangan Tuhan. Dia akan bertemu dengan Mesias, dengan anak yang dijanjikan itu. Ini Bapak Ibu. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-25 tadi, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel.
Di ayat 25 tadi dikatakan, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ini Bapak, bahwa Simeon itu menantikan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan Israel dan bangsa-bangsa dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, sebelum Mesias itu datang, sebelum Yesus Sang Firman itu lahir, berinkarnasi menjadi manusia, Simeon udah tahu Bapak Ibu, bahwa anak yang akan lahir itu bukan manusia yang biasa. Bukan manusia biasa Bapak Ibu. Bahwa anak yang lahir itu adalah Mesias yang akan menebus dosa-dosa umat manusia ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, mengapa akhirnya nanti Simeon itu diasingkan, dikucilkan dari komunitas mereka Bapak Ibu. Dari sekolah tinggi tadi. Ya, akhirnya Simeon itu digeser sebagai ketua sekolah tinggi agama Yahudi. Kenapa? Karena pandangan dia tentang Mesias berbeda dengan pandangan imam-imam Yahudi yang lainnya. Gitu. Karena pandangan imam-imam Yahudi bahwa Mesias itu sama seperti Raja Daud, yang dengan tangan yang perkasa membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan Bapak Ibu. Itu anggapan umum dari semua orang Yahudi tentang Mesias. Tapi Simeon berbeda Bapak Ibu. Simeon berbeda. Pandangan Simeon tentang Mesias, bahwa Mesias yang akan datang itu bukan sebagai raja sama seperti Raja Daud, tapi sebagai Raja Mesias yang mengampuni, yang menebus dosa-dosa, bahkan semua dosa bangsa-bangsa. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Mungkin kita ada yang di sini yang sudah mungkin 50-60 tahun setiap tahun mengikuti acara Natal. Betul? Ya, kalau dalam kalender gerejawi itu ada Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent yang keempat. Ya, Advent itu adalah masa penantian. Menanti datangnya Sang Mesias. Tetapi Bapak Ibu, penantian kita bukan lagi sama seperti ketika orang-orang Yahudi menantikan Mesias sebagai juru selamat. Berbeda Bapak Ibu. Penantian kita saat ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil Bapak Ibu. Yang akan memisahkan antara ilalang dan gandum, kambing dan domba Bapak Ibu. Yang akan menghakimi dunia ini Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, baik kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti untuk menghakimi bumi, baik itu juga ketika Tuhan panggil kita, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, selama kita menantikan itu apa yang kita persiapkan Bapak Ibu? Apa yang saya dan Anda sudah kerjakan Bapak Ibu? Apa yang kita semua yang hadir saat ini, yang sudah kita rancangkan, yang sudah kita tetapkan, yang akan kita laksanakan Bapak Ibu, di dalam kita menanti kedatangan Tuhan itu Bapak Ibu. Apakah hidup kita sama seperti lagu, aku masih itulah, ma itulah. Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Apakah kita sama seperti Simeon Bapak Ibu? Yang tidak tinggal diam ketika dia menantikan Mesias itu Bapak Ibu. Dia cari itu. Dia pergi ke bait Allah untuk apa? Untuk menemui anak itu, untuk menggendong anak itu. Sehingga dia mengatakan, biarkanlah Tuhan, aku pergi dengan damai, karena aku telah melihat keselamatan yang daripada Engkau. Ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau malam hari ini Tuhan panggil kita, bro, balik, kata Tuhan. Cukup waktumu di dunia ini.
Balik katanya. Apa yang kita jawab? Bapak? Tunggu dulu Tuhan. Wait. Anakku masih kecil Tuhan. Belum kuliah anakku Tuhan. Belum nikah anakku Tuhan. Belum begawe aku Tuhan. Oh Tuhan, aku belum melayani Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, aku belum jadi hamba Tuhan. Oh belum jadi majelis, pengurus. Dah kata cerita Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan pulang Bapak Ibu. Apa yang kita persiapkan Bapak Ibu? Apakah kita punya hasrat yang betul-betul rindu untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kita punya hasrat untuk mengejar di mana Engkau Tuhan? Mengejar kehendak Tuhan. Apa kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku Tuhan? Sehingga aku betul-betul menjadi pribadi yang berbeda. Aku betul-betul sama seperti Simeon yang menantikan dengan istimewa dan menjawab jawaban yang istimewa. Atau bagaimana Bapak Ibu? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu. Di momen Natal gereja kita di sore hari ini Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Simeon dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat 25 dikatakan, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Di ayat 27 lagi diulang ini. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ini Bapak Ibu. Roh Kudus yang menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Luar biasa Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu tiba-tiba ada Roh Kudus bilang, bro, sebenarnya kau ini besok mati, meninggal, tapi urung. Tuhan tambahkan usiamu 15 tahun lagi. Pernah Bapak Ibu? Halo? Yang pernah angkat tangan? Saya mau lihat, ada pernah? Bapak Ibu? Pernah? Oh, udah pernah ya? Jangan-jangan kayak kata orang kan, kalau Tuhan panggil kalau Tuhan panggil Anda pura-pura tuli gitu loh. Supaya orang dipanggil gitu. Ya karena dilakukan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama, ku jawab tidak Tuhan. Ku jawab tidak Tuhan. Orang lain Tuhan, panggil orang itu Tuhan. Jangan aku Tuhan panggil. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus punya kepekaan Bapak Ibu. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita Bapak Ibu. Sama seperti Roh Kudus yang menuntun Simeon. Padahal Bapak Ibu, di zaman itu, di waktu itu, tidak ada sebenarnya pemahaman tentang Roh Kudus Bapak Ibu. Belum Bapak Ibu. Itu. Kenapa? Karena Roh Kudus dinyatakan baru nanti setelah Yesus naik ke surga. Baru Roh Kudus dicurahkan. Tapi Bapak Ibu, Simeon sudah menerima pernyataan dari Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri Simeon Bapak Ibu. Roh Kudus itu yang menuntun Simeon ke bait Allah. Roh Kudus itu juga yang membawa Simeon untuk mengenal, untuk bertemu dengan Yesus Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Roh Kudus juga yang membimbing Simeon ke bait Allah untuk bertemu dengan Yesus Kristus Bapak Ibu. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah kita yakin bahwa dalam diri kita ini sudah ada Roh Kudus? Amin. Amin. Loh kok masih 30 orang ini? Dari 200 orang, itu kemana nih? Yakin ada Roh Kudus? Betul? Apa yang kita rasakan Bapak Ibu ketika Roh Kudus ada dalam diri kita Bapak Ibu?
Kalau betul-betul Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Kayak tadi ya, narasi tadi. Nah, gereja, malas mak, malas. Yang ngajar sekolah minggunya si Anu, ngantuk aku. Berhentilah mak. Itu bosan. Yang khotbah siapa? Dak lemak mak khotbahnya. Itu datar. Pelan. Kecepatan 10. Betul loh. Aku mak pengennya yang khotbah tuh kecepatan 100. Cepat. Betul loh. Jangan kecepatan 10, lambat. Ngantuk aku. Bapak, Ibu, Saudara, kalau betul-betul Roh Kudus ada dalam hidup kita, tidak ada seperti itu, Bapak Ibu. Tidak usah dibanguni oleh orang tua tahu. Wih, lah jam 7, bangun, mandi. Itu. Tahu bahwa apa? Hari Minggu ibadah. Tahu bahwa setiap hari ini kalau di gereja ini ada kayak kebaktian keluarga, Pak. Hah? Ada sekolah minggu. Ibu-ibu ibadah kaum ibu. Udah tahu nih. Oh ya pergi. Jangan di WA dulu oleh Pak Pendeta. Ibu, ingat ya, besok kita pertemuan komisi wanita. Jangan ndak hadir. Ndak ada cerita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang ngomong sama kita, yang menuntun kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu yang menggerakkan kita. Ayo, go to the next level, naik tingkat, bertumbuh, beriman. Itu Bapak Ibu. Jangan menjadi jemaat itu tunggu dikunjungi pendeta dulu, baru ke gereja, gitu loh. Caknya lagi Pak, mak, apa mah? Bapak itu udah gereja, Pak yuk kita kunjungi. Itu loh. Ya, senang pula gitu loh, sengaja udah gereja supaya dikunjungi oleh pendeta gitu loh. Nah, kacau ya Bapak Ibu. Itu. Ya. Enggak boleh Bapak Ibu. Jangan tunggu dikunjungi pendeta baru kita datang ke gereja beribadah. Jangan dikunjungi pendeta baru kita sadar Bapak Ibu. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, waktu saya dulu mengembalakan jemaat di Petaling Bapak Ibu. Ini bukan jemaat biasa Bapak Ibu, pengurus gitu loh. Dia anak gereja Bapak Ibu, 2 minggu. Ya. Lalu ada pengurus yang lain ngomong sama saya, Pak, Bapak tahu tak? Ngapa Bapak si A itu dak gereja? Ngapa Pak? Iya, dia tersinggung dengan khotbah Pak Pendeta. Nah, kacau dah matiku. Pengurus pula Pak, nyatanya. Tapi saya yakin di baptisin tidak ada ya, baik-baik majelis ya. Baik-baik pengurusnya. Saya lihat dari wajahnya, baik-baik semua majelis, pengurus itu baik-baik semua. Itu ya. Tidak salah lagi gitu ya. Ini Bapak Ibu. Lalu apa saya lakukan Bapak Ibu? Jujur awalnya saya terpaksa Bapak Ibu. Awalnya saya terpaksa. Saya bilang, oke lah Pak, demi kebaikan jemaat majelis gereja kita, oke, saya mengalah sebenarnya. Saya datangi Bapak itu, saya minta maaf. Betul Bapak Ibu, saya datangi. Awalnya saya terpaksa, tapi saya sadar Tuhan, aku tidak boleh seperti itu. Udah saya datangi. Saya ngobrol, saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya Bapak Ibu. Bayangkan seorang hamba Tuhan pendeta, seorang gembala pimpinan jemaat, saya rendahkan diri saya Bapak Ibu. Saya matikan ego saya. Pak, saya minta maaf. Kalau 2 minggu yang lalu Bapak tersinggung dengan khotbah saya minta maaf. Tidak ada niat saya untuk menembak, menyinggung Bapak. Saat itu tidak ada. Karena firman Tuhan yang saya sampaikan itu murni firman Tuhan. Karena kami kan punya almanak, buku gereja gitu loh. Sudah tertentu gitu. Murni. Minggu depan Bapak gereja ya. Akhirnya dia datang gereja Bapak Ibu. Lalu depan jemaat saya katakan, ya Bapak Ibu, saya bilang, firman Tuhan itu kebenaran. Makanya kenapa di Alkitab mengatakan firman Tuhan itu ibarat pedang bermata 2. Tidak hanya jemaat saja yang ditikam oleh firman Tuhan, tapi hamba Tuhan kami juga sebagai pengkhotbah itu juga ditikam, ditusuk oleh firman Tuhan, saya katakan. Pertama kali kami dulu yang harus berubah sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala.
Ini yang kedua saya katakan. Kalau setiap minggu ada selalu jemaat yang tersinggung dengan khotbah gereja, "Oi, capek kami pendeta." Tiap minggu kami datang ke rumah jemaat, minta maaf ya Bu ya, minta maaf ya Pak ya, minta maaf yo. Saya bilang, di mana otoritas apa firman Tuhan? Kata, di mana otoritas firman yang ada kebenaran? Saya katakan, itu Bapak Ibu. Tapi saya yakin ya Pak Pendeta, jemaat sini baik-baik nih. Ya, enggak pernah tersinggung dengan khotbah pendeta gitu. Ya, itu. Amin. Amin. Enggak salah lagi ya. Iya Bapak Ibu. Itu buka hati, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan berbicara kepada kita, kalau kebenaran itu Bapak Ibu mengganggu kenyamanan kita, buka hatimu, amin. Buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Itu Bapak, buka hatimu. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu mengubah hidup kita, amin. Itu hatinya Tuhan, itu Bapak Ibu. Tuhan mau semua kita berubah. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Next. Apa yang kita lakukan selama menanti Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu yang namanya menunggu ini bosan. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Bapak Ibu. Itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apa yang kita nantikan apa yang kita lakukan selama menanti? Setia kepada iman dan pengharapan. Selama kita menunggu, kita lihat Bapak Ibu, Simeon ketika dia menunggu pengharapan janji itu diberikan, ia tetap setia kepada Allah dan penuh dengan Roh Kudus sambil menanti dengan iman, kesabaran dan kerinduan akan datangnya Mesias. Karena Mesias yang diyakini oleh Simeon itu bukan manusia biasa, Bapak Ibu. Dia yakin itu, Bapak Ibu. Dan itu memang digenapi oleh Allah Bapa. Makanya Yesus Kristus itu Bapak Ibu bukan manusia biasa. Itu Bapak Ibu. Dia adalah logosnya Bapa. Dia sang firman itu yang mengosokkan dirinya, yang merendahkan dirinya, yang mengambil rupa seorang hamba, yaitu manusia Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Makanya kita sebagai orang Kristen tidak pernah mentuhankan manusia Bapak Ibu. Kita orang Kristen tidak pernah membuat manusia jadi Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada itu. Buktikan kepada saya, Bapak Ibu, di Alkitab, di mana manusia jadi Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen tidak pernah menyembah manusia. Tidak pernah, Bapak Ibu. Tapi yang benar adalah kita menyembah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Amin. Itu kebenaran, Bapak Ibu. Kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pemilik. Dia sang firman yang satu hakikat dengan Allah, yang adalah Allah Bapak Ibu. Makanya Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, itu Allah kita Bapak Ibu. Berbeda dengan Allah yang lain. Jangan samakan Bapak Ibu Allah kita dengan Allah yang lain Bapak Ibu. Sama seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa yang lain, apakah bangsa lain punya Allah? Punya Allah. Apakah sama Allah-Allah yang di sekitar bangsa Israel dengan Allah Israel? Berbeda Bapak Ibu, berbeda. Karena Allahnya Israel, Allahnya nenek moyang Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan itu berbeda dengan Allah yang lain Bapak Ibu. Karena Allahnya Israel itu Allah yang hidup. Allah yang mampu menyatakan siapa dirinya kepada manusia, kepada para nabi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Allahnya Israel itu Allah yang hidup, Allah yang memiliki firman dan roh. Itu Bapak Ibu. Makanya mengapa dalam iman kita itu ada Allah Tritunggal. Hakikat Allah yang satu dinyatakan dalam 3 pribadi yang berbeda, tak terpisahkan. Itu Bapak Ibu. Itu bedanya Bapak Ibu. Allah kita dengan Allah yang lain Bapak Ibu. Makanya mengapa dalam iman kita, dalam Alkitab mengatakan, dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Itu Bapak Ibu.
Hanya Allah kita lewat sang firman-Nya itu yang menjadi manusia, Bapak Ibu. Yang berinkarnasi menjadi manusia, yang kita peringati di hari Natal setiap tahun, Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, biasanya yang ulang tahun itu yang masih hidup atau yang sudah mati? Hah? Biasanya yang kita rayakan ulang tahun itu yang sudah hidup apa yang masih hidup atau yang sudah mati? Halo? Masih hidup ya? Iya betul, 100%. Tidak mungkin orang yang sudah mati, panjang umurnya, panjang umurnya. Orang dia sudah mati Bapak Ibu, meninggal. Selamat ulang tahun. Apanya lagi tahunnya diulang Bapak Ibu? Lah habis tahunnya Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita sampai saat ini merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus? Berarti Bapak Ibu, Yesus kita masih hidup Bapak Ibu. Amin. Itu Bapak Ibu kenyataan realitanya Bapak Ibu. Bahwa Tuhan kita masih hidup Bapak Ibu. Dan sampai saat ini, sampai dia datang kedua kalinya nanti, kita masih merayakan bersama-sama hari kelahirannya Bapak Ibu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu Bapak Ibu. Maka setialah Bapak Ibu dalam imanmu. Setialah dalam imanmu, amin. Jangan berubah Bapak Ibu. Jangan berubah setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan nak lemak nyoba jadi orang Kristen. Gitu loh. Aman nak lemak jadi orang Kristen. Aman lemak berhentilah. Pindah agama. Jangan Bapak Ibu, tidak bisa seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kita sekali tetap cinta Yesus. Sekali tetap setia sama Yesus. Selamanya cinta dan setia kepada Tuhan amin. Itu Bapak Ibu. Makanya ada lagu, ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menghadang, ku tetap cinta. Itu Bapak Ibu. Jangan berubah cinta kita, setia kita pada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan selama menanti? Siap untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan, Bapak Ibu. Simeon, Bapak Ibu, di dalam dia menanti sang Mesias, kedatangan sang Mesias, Simeon tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Simeon harus dikucilkan dari komunitas Yahudi, imam Yahudi. Bahkan ia digeser dari kepemimpinan sebagai sekolah tinggi, kepala sekolah tinggi agama Yahudi. Kenapa? Karena pandangannya berbeda dengan mereka tentang Mesias. Seperti yang katakan di awal, berbeda Bapak Ibu. Bagi dia Mesias itu tidak hanya sebagai raja, tapi bagi Simeon Mesias itu yang akan menebus, yang akan membenarkan manusia di hadapan Allah. Menebus manusia dari kuasa maut. Itu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, Simeon bisa melihat itu Bapak Ibu. Karena Simeon siap diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kita Bapak Ibu mau semakin dewasa, mau semakin menjadi pribadi orang Kristen yang berkarakter, berbuah, maka kita harus siap diproses oleh Tuhan. Sakit tak Bapak? Sakitnya di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau diproses oleh Tuhan, sakit Bapak Ibu. Kita dicaci maki oleh orang, kita difitnah oleh orang, kita ngomong, sok rohani kau, mentanglah kau jadi pengurus jemaat, majelis, aku tahu kayak mana hidupmu. Itu Bapak Ibu, kita dihakimi. Caca Iunian dia tuh, aku tahulah keluarganya, aku tahulah dia tuh, munafik dia tuh. Siap tak kita Bapak Ibu? Seperti itu Bapak Ibu. Mendengar apa kata orang Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Sakitnya tuh di sini loh. Sakit Bapak Ibu. Tapi itu proses Bapak Ibu. Itulah pembentukan Tuhan kepada kita orang yang percaya Bapak Ibu.
supaya kita semakin dewasa, semakin beriman. Itu Bapak Ibu. Bukan seperti anak bayi yang selalu minum susu. Kita harus menikmati makanan yang keras Bapak Ibu. Jangan kita tuh paling, mohon maaf Bapak Ibu ya, banyak jemaat itu senangnya tuh kalau khotbah tuh berkat baik. Tenang Bapak Ibu, kalau kau berikan sama Tuhan, diganti Tuhan 100 kali lipat, 20 kali lipat. Tiba-tiba ditunggu, dah kate. Mana kali lipatnya itu? Nah, malah rugi aku katanya. Bohong Tuhan itu. Itu bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Mindset kita harus ubah Bapak Ibu. Ubah. Kalau kita mau bertumbuh, dengar firman Tuhan yang keras. Amin. Itu Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang semakin berkarakter, dengar, terima firman Tuhan yang keras Bapak Ibu. Jangan bubur terus Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Makan makanan yang keras Bapak Ibu. Supaya kita terlatih Bapak Ibu. Siap diproses oleh Tuhan, amin. Siap dibentuk oleh Tuhan seperti bejana Bapak Ibu. Dibakar dari tanah liat yang tidak dianggap orang, tapi dibentuk oleh penjunan menjadi bejana yang indah, ditempa Bapak Ibu, dibakar, diproses Bapak Ibu. Sehingga akhirnya bejana itu menjadi bejana yang indah Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi bejana yang indah, lembutkan hatimu. Katakan Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan. Aku siap Tuhan, walaupun sakit Tuhan. Walaupun seringkali orang mengecewakanku Tuhan, tapi aku yakin Tuhan, itu proses yang datangnya dari Tuhan. Aku tidak mau mundur Tuhan. Aku tidak mau larut Tuhan dari itu Tuhan. Tapi aku mau maju Tuhan. Aku yakin Tuhan. Aku berpengharapan hanya pada Engkau saja Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan selama kita menanti? Taat akan firman Tuhan Bapak Ibu. Simeon adalah orang yang taat dan memahami firman Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 29, dia katakan, ia menyambut anak itu, ayat 28, dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Itu Bapak Ibu. Simeon menjadi pribadi yang taat. Dia mau melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Dia mau memahami firman Tuhan. Karena dia tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, maka firman-Nya itu kebenaran Bapak Ibu. Firman-Nya itu ya dan amin Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kalau kita dengar firman Tuhan, madai Pak Pendeta, cak itu, ngotai, dak ngalami aku seperti itu, dak ngalami, ya, itu hanya ngomong baik itu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Hamba Tuhan khotbah di mimbar kita ngomong-ngomong, ya, buka Alkitab di HP, tapi habis apa? Main WA, foto pula cepret. Lagi di gereja, sempat-sempatnya pula update status di Facebook gitu loh, selfie, cepet. Lagi dengar firman Tuhan, khotbah, pendeta bagus, kan gitu Ibu. Padahal waktunya dengar firman, ya kan? Tapi sibuk update status. Sempat pula jenguk Facebook, wong jualan, nah baju Natal itu. Tunggu Bapak Ibu, tunggu, sabar. Selesai ibadah di rumah baru jingoklah itu Bapak Ibu. Iya, jangan pas di gereja jingok wong jualan Shopee itu loh. Agek Bapak Ibu, agek, sabar Bapak Ibu. Jarang-jarang kan dengar saya khotbah kan? Jarang-jarang Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu.
Itu Bapak Ibu. Taat dengar firman Tuhan, amin. Taat untuk memahami firman Tuhan. Ini Bapak Ibu. Simeon mengerti bahwa Yesus datang untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kenapa Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu bertanya, kenapa terang itu harus datang ke dalam dunia? Apakah dunia itu tidak terang? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika Adam yang pertama, Adam itu jatuh ke dalam dosa, kuasa yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Adam, akhirnya kuasa itu diberikan kepada iblis Bapak Ibu. Makanya mengapa Allah mengatakan terkutuklah tanah yang kau pijak. Itu Bapak Ibu. Maka dunia ini terkutuk Bapak Ibu, karena dosa Bapak Ibu. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis Bapak Ibu. Makanya kegelapan menutupi Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa terang itu harus datang Bapak Ibu. Karena tanpa terang, gelap itu tidak akan pernah sirna Bapak Ibu. Tanpa Yesus, tanpa Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia, tidak akan pernah dosa-dosa itu diampuni Bapak Ibu. Tanpa logos Bapa itu berinkarnasi mengosongkan dirinya menjadi manusia, tidak akan mungkin kita dibenarkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tidak mungkin itu Bapak Ibu. Makanya mengapa ketika Yesus mengatakan, ketika dia mau menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Bapak Ibu pernah bertanya, kenapa Yesus terakhir mengatakan sudah selesai? Dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, tabir bait Allah terbelah dua. Bahkan Alkitab mencatat ketika Yesus bangkit, orang-orang yang mati pun bangkit Bapak Ibu, dan mereka menampakkan diri. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita itu Bapak Ibu. Dia buktikan siapa dirinya Bapak Ibu. Bahkan maut pun tidak berkuasa Bapak Ibu. Tidak berkuasa Bapak Ibu. Hanya 3 hari Bapak Ibu. Maut berkuasa. Hari ketiga dia buktikan bahwa dia Allah, bahwa dia penguasa Tuhan Bapak Ibu. Dia bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu. Kebangkitannya itu Bapak Ibu membenarkan kita, saya dan Bapak Ibu semua. Kebangkitannya itu menebus kita dari kuasa maut, kematian kekal Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Tuhan pesan kita hari ini, taatlah akan firman Tuhan, amin. Taat Bapak Ibu. Mari kita punya kalau firman Tuhan kata, latihlah dirimu beribadah. Baca firman Tuhan Bapak Ibu. Jangan, ya Pak Pendeta, aku baca firman Tuhan, tapi sampai Matius baik. Lagi tahun depan ulang lagi Matius. Kapan nak sampainya Bapak Ibu? Gitu loh. Ya, sudah sampai mana Pak? Kejadian. Bulan depan sampai mana? Kejadian. Terus kejadian terus Bapak Ibu. Kejadianian Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu baca Alkitab sampai habis. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan Bapak Ibu? Sedangkan firman-Nya pun tidak pernah kita baca, tidak pernah kita renungkan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kiranya tahun ini mengubah hidup kita. Kita ambil komitmen Bapak Ibu, aku tidak mau Tuhan seperti orang Kristen yang biasa-biasa. Aku mau di akhir tahun ini menjadi orang Kristen yang luar biasa, amin. Menjadi orang Kristen yang berubah. Menjadi orang Kristen yang setia, taat, beriman, berpengharapan pada Tuhan. Menjadi orang Kristen yang selalu mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, dan melakukan kehendak-Nya. Penantian istimewa Simeon Bapak Ibu, itu juga yang menjadi penantian istimewa kita. Dan itu sudah digenapi, dijawab oleh Tuhan Yesus. Maka bersyukurlah Bapak Ibu. Jangan pernah engkau undur dari imanmu, sedetik pun Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sekali setia kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus. Sekali mengasihi Yesus, tetap mengasihi Yesus. Tidak ada Bapak Ibu yang bisa mengubah kita Bapak Ibu. Mengubah hati kita kepada Yesus Bapak Ibu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah diperdengarkan bagi kita. Bagaimana Simeon di usia indah hidupnya, dia bisa bertemu dengan Mesias itu, bertemu dengan anak tunggal Allah, bertemu dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia bersuka cita. Dia mengatakan, biarlah ke Tuhan aku pergi dalam damai-Mu, karena aku telah melihat keselamatan yang Engkau nyatakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menyatakan keselamatannya bagi kita. Penantian yang istimewa sudah Dia genapi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apakah saat ini kita mau mengambil komitmen kita di hadapan Tuhan? Ini aku ya Tuhan. Aku mau belajar setia kepada Engkau ya Tuhan. Aku mau tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang Engkau proses dalam hidupku Tuhan. Aku mau tetap setia berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun sakit Tuhan. Walaupun aku harus tertati-tati berjalan ya Tuhan. Tapi aku mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita betul-betul taat akan firman Tuhan? Apakah kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita sudah melembukan hati kita setiap kita mendengarkan firman Tuhan? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua mengambil sikap berdoa. 1-2 menit. Ambil komitmen di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini Tuhan mau dengar doa kita Bapak Ibu. Malam hari ini Tuhan mau dengar komitmen kita Bapak Ibu. Tahun ini, Natal tahun ini bukan Natal yang biasa-biasa Bapak Ibu. Natal tahun ini adalah Natal yang istimewa Bapak Ibu. Karena Tuhan menyatakan keistimewaannya dalam hidup kita Bapak Ibu lewat firman-Nya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak ya Tuhan yang telah Engkau beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
persembahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sama. Semua undang teman senang untuk bagi berdiri. Dan kalau ingin sekali lagi, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Bapak Ibu, biarlah ini yang menjadi pengharapan kita, komitmen kita di depan Tuhan. Kita mau tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin ya Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak ya Tuhan yang telah Kau beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami akan Engkau. Ini ya Tuhan yang menjadi komitmen kami di hadapan Engkau. Kami mau tetap cinta dan setia kepada Engkau. Sekalipun badai dan topan menerpa hidup kami, sekalipun Tuhan seringkali zona nyaman kami terganggu, Tuhan, kami mau tetap belajar setia kepada Engkau, tetap beriman kepada Engkau, tetap berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan jangan pernah lari dari dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang selalu berbicara dalam hidup kami. Kami butuh Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami. Kami mau ya Bapa memiliki kepekaan yang tajam untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mau taat akan firman-Mu, yang mau Engkau proses, Engkau bentuk
terbentuk, semakin indah di hadapan Engkau ya Tuhan. Semakin benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Semakin melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang selalu rindu untuk bertumbuh. Rindu untuk semakin dewasa. Dan semakin berkarakter seperti Engkau ya Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, dan melepaskan berkat-Mu Tuhan turun kepada semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat ini. Berkati mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Pekerjaan usaha mereka Engkau berkati. Jauhkan Tuhan dari setiap jemaat-Mu Tuhan sakit penyakit, mara bahaya, maksud jahat orang lain, terlebih kuasa-kuasa kegelapan dunia ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, pemulihan bagi jemaat yang lemah iman, lemah tubuh ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa Tuhan terulur menjamah mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mereka sembuh. Sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang, mereka boleh beribadah memuji muliakan Engkau, bersuka cita memuliakan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk keluarga setiap jemaat-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, berkati anak-anak yang sudah Engkau karuniakan dalam setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka, berikan pertumbuhan yang sehat dan sempurna Tuhan kepada anak-anak mereka Tuhan. Jadikan Tuhan anak-anak mereka Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas, yang berprestasi. Kelak Tuhan berhasil di tengah-tengah hidup mereka Tuhan. Kebanggaan bagi orang tua mereka, menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan dan berguna di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap orang tua Tuhan untuk selalu menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai rohani bagi anak-anak mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan gembala sidang, gembala jemaat di tempat ini ya Tuhan, beserta dengan keluarga, beserta dengan para majelis pengurus jemaat Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh seia sekata, sehati untuk bersama-sama melaksanakan setiap program demi kemuliaan Tuhan, demi pertumbuhan kedewasaan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa yang baru untuk mengenal Tuhan lewat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas hadiah yang terindah, penantian yang istimewa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan lewat Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulia Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Baik, tentunya kami dari Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan banyak terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya yang terkasih, Pendeta Bagus Ade Panjaitan. Kiranya apa yang telah disampaikan Bapak Pendeta menjadi remat Natal kita tahun ini dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada amin? Kita juga akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian penuh sukacita kita sebagai umat yang dipilih. Kiranya kita memberitakan lahirnya Al-Masih. Kabarkan dari gunung. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kita nyanyikan bait yang pertama, gembala yang dipajang menjaga dombanya. Gembala yang dipajang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung,
dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu bait kedua, Gembala Sangat Takut. Gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Oh, kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Baik ketiga, dengan penuh sukacita katakan di palungan yang hina. Di palungan yang hina lahirlah Al-Masih, keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung. Sekali lagi, dengan penuh sukacita kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Sekali lagi, lahirnya Al-Masih. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama untuk menyalakan lilin pada malam hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mendapat lilin sebelum tadi masuk ke dalam gereja, kita akan menyalakan secara bersama-sama. Kita akan diiringi dengan sebuah pujian Oh Holy Night dari Adik Cherry.
Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita akan iringi persembahan dengan pujian Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him move. And heaven let her sing, and heaven let her sing, and heaven and let her sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all the souls and flow, from hills and flow, from hills and plain. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more the tears and sorrows go, not only face the glow. He comes to make His place He go. For as the cross is far, for as the cross is far, for as the cross is far. He rules the world with truth and grace, and makes the nations grow. The glory of His righteousness, and wonder of His love, and wonder of His love, and wonder of His love. Musik memuji Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven let us sing. Uli, tadi kamu udah denger kan khotbah Pak Pendeta Bagus tentang Simeon yang menantikan kedatangan Mesias yang akan menebus seluruh dosa manusia. Dia menanti dengan penuh keteguhan hati dan di akhir hidupnya dia bertemu dengan Mesias itu. Dan saat ini kita juga sedang menantikan kedatangan Mesias untuk yang kedua kalinya. Yaitu dengan apa? Dengan tindakan kita membiarkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, biar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup menyenangkan Tuhan dengan cara kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin pergi sekolah minggu, ke gereja, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan taat akan firman Tuhan. Jadi, kamu gimana? Apa komitmen kamu untuk tahun ini, di Natal tahun ini? Tadi aku mendengar khotbah dari Pak Bagus sih, aku jadi mau menjadi orang Kristen yang berubah, menjadi orang Kristen yang nggak biasa-biasa aja. Jadi mulai hari ini aku bakal janji buat rajin-rajin ke gereja dan menanti kedatangan Mesias juga. Nah, jadi kamu nggak boleh males lagi ya untuk ke gereja ya. Hari Minggu harus bangun pagi, siap-siap ke gereja, sekolah minggu. Oke mah, aku janji. Itu baru anak mama. Yuk sekarang kita pulang. Ayo. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk pemain drama kita malam hari ini.
Ada Ibu Ulik dan Adik Ulik, dua-duanya Ulik ya. Emang bener sih kayaknya nama Ulik itu penuh dengan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Bener? Amin. Semuanya bersuka cita. Sekali lagi saya mau sapa shalom. Kurang kompak sepertinya, kurang bersemangat. Mana suaranya shalom? Tentunya kami ucapkan selamat datang dalam perayaan Natal Gereja Baptis Indonesia Palembang. Beri tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Kurang meriah, tepuk tangan lagi. Oke, baik. Di depan kita sudah ada banner yang besar ya. Nanti kalau saya sebutin Gereja Baptis Indonesia Palembang, Bapak Ibu Saudara sebutkan yang tema kita pada malam hari ini. Penantian istimewa. Kompak bisa? Kan Gereja Baptis Indonesia Palembang terkenal dengan kompaknya ya. Oke, 3, 2, 1. Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kurang istimewa. Sekali lagi. Gereja Baptis Indonesia Palembang. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Woo! Kita sudah bersuka cita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Dengan penuh sukacita kita pujikan. Hai dunia, bersukalah. Katakan hai dunia bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai samudra raja surga, alamnya diriang, alamnya diriang, alamnya diriang. Dengan penuh sukacita bait kedua. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Bait ketiga. Dosa tak lagi berdaya, duka pun tak lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap. Amin. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Bait terakhir masih dengan sukacita. Ini bertata almasih dengan sejahtera, perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, lebih keras lagi. Sekali lagi yang bersuka cita katakan wuh. Luar biasa. Gereja Baptis Indonesia Palembang, kami persilakan untuk duduk kembali. Perayaan Natal pada malam hari ini kita juga menyambut setiap cabang dari Gereja Baptis Indonesia Palembang KS kini ya. Oke, saya menyambut dari cabang jalur 8 dan 10 boleh bangkit berdiri. Seluruh jemaat boleh berikan tepuk tangan. Ya, selamat datang dalam perayaan Natal Gereja Baptis Indonesia Palembang. Luar biasa sekali, jauh-jauh dari jalur 8 dan juga jalur 10 untuk bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Iya, kita juga sekali. menyambut dari Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang Pak Jo. Bisa bangkit berdiri, kita tepuk tangan yang meriah untuk saudara-saudara kita. Oke, terima kasih untuk kedatangannya. Baik, di momen yang berbahagia ini, perayaan Natal 2023, kita juga akan menyaksikan tentunya pujian istimewa ya Mbak Esther ya. Iya, benar sekali. Banyak sekali di Banyak gereja sekali. kita ya. Iya, banyak sekali pujian istimewa pada hari ini ya.
Pujian istimewa pada hari ini dari setiap organisasi Gereja Baptis Indonesia Palembang. Jadi Kak Eski, banyak organisasi dalam gereja kita. Apa aja contohnya yang mungkin Iya. ada tamu yang baru Iya. datang pengen tahu Pengen apa aja tahu sih ya? organisasi Oke. yang ada di Gereja Ya, Baptis yang kita? pertama ada Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Sekolah minggu. Sekolah Minggu. Dari iya. umur berapa sampai umur berapa itu? Sekolah Minggu ini dari usia 0 sampai dengan dewasa senior ya. Luar Untuk biasa. sekolah Minggu yang ada di gereja. Berarti Gereja Baptis Indonesia Palembang ini benar-benar membentuk jemaatnya ya. Betul untuk sekali. lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui sekolah Iya. minggu. Ada apa lagi ya? Selanjutnya ada Wanita Baptis Indonesia atau biasa dengan yang WBI, wanita mana suaranya? ya. Ini adalah persekutuan kaum wanita ya, Oke, persekutuan oke. kaum wanita yang ada di Gereja Baptis. Selanjutnya ada apa nih Kak Eski? Ada PBI. Apa itu PBI? PBI itu Pria Baptis Indonesia. Oke, ya. luar biasa sekali. Ya. Selanjutnya nih, nggak mau kalah juga persekutuan yang ini. Apa? Ada apa Kak Eski? PRBI dan PKMB. ya. Itu ada organisasi Dan dalam remaja ya. persekutuan remaja dan kaum muda Gereja Baptis. Langsung saja saat yang indah ini kita akan menyaksikan penampilan langsung dari guru-guru Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Beri tepuk tangan dulu dong. Kepada guru-guru dipersilakan untuk maju ke depan. Guru dan pekerja Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang.
biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk guru-guru sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kemudian ada apa lagi nih? Kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari guru-guru sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang, Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pujian istimewa dari Wanita Baptis Indonesia. Kepada para wanita Baptis Indonesia, boleh maju ke depan. Kita akan menyaksikan bersama-sama pada malam hari ini.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wanita Baptis Indonesia, Gereja Baptis Indonesia Palembang. Luar biasa sekali ya, biarlah semua yang dinyanyikan berbau harum di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya ada apa lagi nih? Saat ini, Ya. kalau tadi para wanita ini nggak mau kalah nih Kak Eski, mau memberikan yang terbaik juga melalui pujian pada malam hari ini. Wow. Ya, kita akan bersama-sama menyaksikan pujian istimewa dari Pria Baptis Indonesia Palembang. Kami persilakan untuk PBI. Kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu
Cik. Luar biasa sekali ya penampilan dari Pria Baptis Indonesia Palembang. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini luar biasa ya. Iya, benar Dia sekali. mungkin kalau kumpul-kumpul juga hobinya gitaran, nyanyi-nyanyi gitu ya untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, nggak kalah dengan bapaknya dan juga ibunya. Saat ini kita juga akan menyaksikan tentunya penampilan dari apa ya? Ladies and gentlemen, please welcome langsung saja remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang. Yesus Allah kami, penebus juru selamat-Nya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang. Luar biasa sekali ya remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kayaknya tadi ada personil Cherry Bell ya yang di depan ya. Mereka keren banget loh koreo-koreonya, nyanyinya sudah pakai menghayati banget ya. Iya, Tahun betul depan ikut sekali. X Factor ya. Asik. Selanjutnya kita masih juga ada penampilan ya yang seru-seru. Ya, saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pujian istimewa dari cabang kita, dari Gereja Baptis Indonesia Palembang, cabang jalur 8 dan 10 kepada jemaat Gereja Baptis Palembang cabang 8 dan 10. Dipersilakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan yang Tepuk meriah tangan dong. yang meriah untuk cabang kita.
Ye. Naik aja deh, naik. Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, ku cinta padamu. Yesus, namamu indah, kau kasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Terbaik di dalam hidupku, bukan emas, perak atau permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangannya untuk saudara-saudara kita yang jauh-jauh dari jalur 8 dan juga jalur 10. Oke, selanjutnya kita juga akan bagi-bagi hadiah. Wow, ada door prize ternyata hari ini ya. Diem-diem ada door prize, meskipun di depan kayaknya nggak ada kotak-kotak hadiahnya. Tetapi gereja kita menyiapkan door prize hadiah. Wow, pastinya udah ditunggu-tunggu banget ya. Betul sekali. Hari ini ada apa aja door prize-nya, Mbak Hari Esther? ini ada voucher, ada Voucher. barang elektronik dan juga logam mulia Wow. ya. Siap-siap ya Bapak Ibu yang nanti terpilih gitu ya. Yang nanti terpilih untuk Betul. bisa maju ke depan ya. Betul. Rules-nya gimana Kak Eski? Rules-nya tadi waktu mau masuk ke sini Bapak Ibu Saudara semuanya dapat lilin ya. Lilin elektronik ya itu ya. Maksudnya lilin yang modern ya. Ya, lilin Lilin sudah yang keren. pegang Itu semua jangan lilinnya. dibuangin dong. Ternyata door prize-nya ada di situ. Betul sekali, tersembunyi ya. Tersembunyi. Aturannya ketika nanti saya sebutkan sesuatu dalam lilin itu, hitungan 1 sampai 2 nggak maju hangus. Setuju?
Siap, 1 sampai 2 nggak maju hangus. Pak Tinus setuju? Setuju ya? Oke, hadiah yang pertama, Gereja Baptis Indonesia Palembang akan memberikan voucher menginap di Pulau Kemarau. Enggak ya? Gak ada ya? tadi di list loh. Nggak ada ayo. di list ya? Ngaco nih, nggak ada di list. Gak ada di list. Apa nih KSK yang pertama Kayaknya kita iPhone bagikan? 15 ya? Oh iya. Cicilan ditanggung sendiri. Iya. Enggak ya. Oke, yang pertama, door press. Voucher senilai 50.000 untuk 6 orang pemenang dengan warna stiker di balik lilinya lilin. warna pink. Di paling bawah warna pink. Yeay, lilin warna pink ya, bener ya, coba Mana? bener. Ye, betul sekali, contohnya Oke. seperti ini. Kita hitung bersama-sama 1 sampai 2, nggak maju hangus ya. Silakan yang warnanya Sa- warna pink. Oke, 1 sampai 10 aja deh. Coba lihat adik, hoki banget ya malam ini ya. Siapa namanya? Jacob. Via. Ini Koko sama Cece dapat dua-duanya. Berapa ini? Baru Wow, 4. 2 baru orang 4. lagi berarti. Seperti ini ya di bawahnya ya, yang ada warna pink. Yang warna pink ada 2 stikernya. Oh beda ini ungu. Ini beda, ayo beda. Iya. Yang warna pink ada 2 stiker. Sudah ngarep banget ya pemusik kita ya. Berarti masih ada, 3 orang lagi. 3 orang lagi, kita siapkan 6 hadiah. 6 Voucher hadiah senilai untuk voucher. 50.000. Kalau nggak maju, vouchernya diserahin ke WL ya pada Iya, hari ini ya. kayaknya WL juga betul. Iya, ya. Iya. Gitu ya. Ada? Tidak ada. Oh, sepertinya 3 aja nih Kak Eski untuk voucher 50.000. 3 aja atau kita mau tebak-tebak sedikit ya biar nggak hilang gitu aja ya. Iya, boleh Tebak nih. aja. Oke, tadi poin ketiga firman Tuhan kita hari ini apa? Poin ketiga firman Tuhan kita hari ini. Angkat tangan dulu baru Yang tahu. dijawab. Oke, Bu Uli duluan ya. Ibu Silakan. Uli. Melakukan firman Tuhan. Betul Pak Pendeta Agus? Adi? Betul Pak. Taat Taat. pada firman Tuhan. Itu poin yang ketiga. Iya, poin yang ketiga bener ya berarti ya. Berarti oke Pak? Oke Pak. Oke lah, oke dikasih. Bu Uli. Silakan Bu. Boleh. Oh, ada satu lagi ya? Oke, silakan Bu. Bisa di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sama Ibu Uli kami persilakan. Ibu Uli benar Bu, silakan maju ke depan. Ada 6 loh, satu lagi coba dicek lagi. Yang di bawah mungkin ada, kita hitung 10 ya. Nanti ganti ya rulesnya ya. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada ya? Nggak ada. Sayang sekali ya. Iya. Yang hari ini aja deh, yang ngisi paduan suara urutan ketiga. Vincent. Vincent. Siapa? Pria Baptis Indonesia. Palembang. Benar sekali. Oke, silakan maju. Sudah ada 6 pemenang door prize pada malam hari ini. Kami persilahkan yang terkasih untuk maju ke depan memberikan hadiahnya. Bapak Akui dan juga Bapak Kori. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada Bapak Kori Akui dan Komarudin. juga Bapak Kori Komarudin. Mepet ya, kita akan foto bersama-sama ya. Fotonya yang bahagia kan dapat voucher. Boleh maskernya dibuka aja. Ibu, biar nanti senyumnya kelihatan ya di foto ya. Maskernya boleh dibuka. Oke, senyum. Kelihatan giginya nggak apa-apa. Yang pertama, Bapak Akui silakan memberikan kepada Cece Dewi dan 2 adik-adik. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke, boleh jangan turun dulu, Pak Akui bisa di belakangnya kita foto bersama-sama. Pak Kori, kemudian yang ketiga memberikan. Oke, foto dulu. Sekarang foto keseluruhan. Bisa mepet, mepet. Jangan tegang-tegang dong, dapat hadiah kok bukannya seneng tegang ya. Ayo senyum, lihat kamera. Senyum, tahan 3 hari di situ. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah, selamat kepada 6 pemenang untuk voucher Rp50.000. Selanjutnya nominalnya agak naik dikit nih Kak Eski ya. Berapa? 60.000 ya?
Kedikitan. Kedikitan. Harus ya. Hari ini ada 8 voucher dengan nominal Rp100.000 untuk Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu nanti seperti yang tadi ya. Ketika dipanggil silakan untuk maju ke depan. Ada 8 orang pemenang voucher Rp100.000 dengan warna stiker pada lilin. Jeng 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 jeng. Warna hijau. Hijau. Wah, Doli sudah duluan nih. Yeay, stikernya Silakan. hijau, bukan Berapa? bajunya yang hijau. 1, 2, 3, warnanya hijau. Wah, Wah, Cece. Cece, Oke. match banget nih ya, match banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stiker warna 7. hijau. Satu lagi. Satu lagi. Ada? 1, 2, boleh lihat stikernya warna hijau, hijau. Hijau semua ya? Hijau semua Oke, ya. masih 1, 2, 3, Saya mau ngecek 4, ini 5, deh. 6, Stikernya yang hijau apa ini yang hijau? Oke, bener, memang bener hijau ya. Kirain dia salah denger ya. Ya. Bercanda, Masih kurang Cece. 1 Kak Masih kurang Eski. 1. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu? Kok Ada kayaknya lagi? nggak ada ya? Dicek-cek lagi. Coba dicek-cek ulang lilinnya di bagian bawahnya ya, di bagian bawah. Di bagian bawah. Yang warna hijau. Apakah ada? Gak ada nih Kak Eski. Gak ada Gimana ya? dong? Aduh sayang bener ya, kita Iya, nyiapinnya 10. 100.000 loh. Iya. Atau bagi kita berdua aja Mbak Esther. Boleh, habis ini kita ambil ya. Setuju nggak ya? Kayaknya nggak setuju ya. Pertanyaan lagi aja. Iya, banyak yang menolak sepertinya kalau itu Oke. buat kita. Kayaknya kasih pertanyaan deh dari Kak Eski, Kasih boleh deh. pertanyaan ya. Cepet-cepetan, fokus. 5 kuadrat tambah 6 tambah 10. Enggak ya? Enggak. Saya Kali- bingung. kali Saya 0. bingung. Saya bingung mau kasih pertanyaan apa. Ya. Yang bisa maju ke depan, pertanyaan benar. Ya. Dari mana asal saya? Billy, dari Billy. mana asalnya? Semarang, salah. Kamu dari mana Kak? New York. Oh gitu. Enggak ya? Udah pindah Ayo, ya? silakan, Billy. Oke, Menang. silakan Billy. Masa saya dibilang dari Semarang sih? Oke, Kami persilakan Billy. ya inilah ke-8 orang pemenang voucher 100.000. 8 Mohon ya, dengan kasih untuk Ibu Acun, Ibu Rumin Tauli, Ibu Nuraini, dan juga Dr. Gigi Jonathan boleh menyerahkan voucher 100.000 untuk ke-8 orang pemenang. Sekali lagi kepada Ibu Paulina, Ibu Acun, Ibu Rumin Tauli, Ibu Nuraini, dan juga Dr. Gigi Jonathan. Boleh langsung diberikan vouchernya satu-satu. Tunggu dulu ya, nanti habis ini kita foto bersama. Dirapatkan barisannya. Dirapatin Ya. barisannya. Ini Boleh adik-adik. dirapatin. Maskernya boleh dilepas. 100.000-nya buat apa sih? Gak tahu. Buat kakak aja. Kok nggak tahu ya? Kalau kita jawab cepet ya kayaknya ya. Iya. Yuk, boleh merapat. Senyum. Silakan merapat, bisa senyum. Sengeh-sengeh dulu, keliatin giginya. Tahan 3 hari di situ. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan yang meriah tepuk dong. tangan yang paling meriah. Terima kasih. Kemudian masih ada lagi. Masih ada lagi door prize pada malam hari ini. Iya, Apa lagi nih Kak Eski? Caknya banyak nian ya, Iya, sampai banyak malam banget. ya kayaknya ya. Kalau sampai malam kayaknya nggak apa-apa deh kalau door prize ditunggu-tunggu. Iya. Ya kita ada 10 list loh, nunggu nggak apa-apa ya. Nggak ya. Yang berikutnya, hadiahnya ini lebih wow lagi ya. Lebih wow lagi ini ya. Ada- Apa itu Kak Eski? Bingkisan elektronik. Ya, berupa kipas angin dan juga setrika untuk Ya. 4 orang pemenang. Pemenang. Bisa dicek lagi Cek di dulu, cek lilinnya. dulu, cek dulu. Siapa tahu kesempatan nih. Oke, silakan Kak Eski. Warna apa nih stikernya? Perpaduan. Bener nggak ya? Hijau dan biru Jadi, menjadi warna ungu. ungu.
ini tadi udah maju salah. Silakan Mas, yang kali ini Udah bener. ngaruh banget ya. Tapi Bapak Ibu nanti boleh di googling ya, Satu, bener nggak tadi ya? dua, Hijau sama biru ya. 1, 2, 3, 4. Ungu, Oke. ungu. Wah, ini jalur 8, 10, 2 orang nih. Janjian ya. Oke, untuk 4 orang pemenang pada saat ini. Pas banget ya. Berikutnya kami persilahkan untuk memberikan hadiah yang terkasih Pak Husin Sohar dan juga Bapak Artinus. Kami persilahkan. Sorry, maaf. Bukan Bapak Artinus ternyata, saya baca. Vivi. C Vivi. C Vivi. Kami persilahkan untuk dapat memberikan hadiahnya. Bapak Husin Sohar dan juga C Vivi. Pas banget nih kan pemusik kita pendatang baru ya. Dari Jogja ya, kayaknya butuh setrika. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita ya. Dikasihnya dinjoknya setrika kan. Kita dulu nanti kita foto bersama lagi. Oke, foto Oke. bersama dulu. Tahan-tahan, senyum. Buka maskernya, Dek. Besar senyumnya ya kalau dapat bingkisan agak besar nih KSK bingkisannya. Yes. Ya, Mas Alvando Oke. senyumnya merona banget ya. Wow, luar biasa. Oh, buat oleh-oleh ya. Oke. Nah, kita masih punya door prize lagi ya. Silakan dicek-cek lagi di lilinnya. Kali ini ada logam mulia 0,5 gram. Wow. Lumayan ya. Buat Natal dan tahun baruan gitu ya. Buat Natal dan tahun baruan ada 5 orang pemenang untuk logam mulia pada malam hari ini dengan warna stiker. Jeng, perpaduan dong. Apa perpaduannya? Ya, Perpaduan. dengan warna stiker gold atau kuning. Ya. Silakan maju ke depan untuk 5 orang pemenang. 5 orang, 1. Wah, Mbak Nia ada 2, 3. Oh, Nia dapat. Mana sayang? Boleh? Ada 5. Cuma temen, nggak apa-apa ya. Oh, ini ya? Ini. Stikernya Warna bukan kacamatanya yang gold atau kuning ya. kuning. Oke, 1, 2, 3. Baru 3. 2 4. orang lagi. Ada? Ada? Ada nggak nih Bapak Ibu? Ada nggak? Wah, kalau nggak ada, saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada nih lempar pertanyaan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita ke pertanyaan. Ya, angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan dulu, baru nanti jangan sekarang, nanti ya. Angkat tangan baru nanti menjawab. Ya. Belum. Sabar, tunggu ya. Turunin tangannya dulu. Nanti tak dis loh Pak. Ya, pertanyaannya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ya. Ya, sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kemudian, coba sebutkan. Belum Bang. Mau cepet aja gitu ya. Siapa nama lengkap pembicara? Ibu ini. Nama lengkap ya, silakan Bu. Turun nih, siapa nama lengkapnya? Pendeta Bagus Adedinata Panjaitan STH MPDK. Wah, lengkap sekali. Bener Pak? Hebat, Bener, boleh, silakan Bu, maju ke depan. 1, 2, 3, 4. Satu lagi Kak Hezki. Paket komplit ya. Keren, Iya, luar biasa. namanya sangat lengkap sampai gelar-gelarnya ya Pak ya. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir, gimana kalau kita berikan kesempatan untuk pembicara yang ngasih Betul, pertanyaan? betul, Boleh nih betul. kayaknya Pak. Seputar firman Tuhan boleh? Mulai tegang kan kalau pendeta yang ngasih pertanyaan? Ya. Kalau Bapak Ibu tadi simak khotbah saya, siapa nama anaknya Simeon? Jimmy apa Jim? Hah?
Betul. Oke ya. Jimmy. Oke, silakan maju ke depan untuk Jimmy. Hebat ya. Sudah lengkap ya. 1 2 3 4 5. Untuk door prize kita logam mulia. Diserahkan langsung yang terkasih hambanya Pendeta Artinus dan juga Ibu Hunaria. Kepada Pendeta Artinus dan Ibu Hunaria. Untuk dapat memberikan hadiah berupa logam mulia kepada para pemenang, Ibu Hunaria. Bu Hunaria, oke. Satunya digantikan boleh dengan Bapak yang terkasih, Bapak Pendeta Agus, bagus. Oke. Oke, boleh difoto-foto dulu. Selamat untuk para pemenang door prize logam mulia 0,5 gram. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang pada malam hari ini. Kita foto dulu ya. Foto dulu ya. Hadiahnya ditunjukin dong ke kamera ya. Hadiahnya ditunjukin, senyum logam mulianya ditunjukin. Wow, mengkilau ya. Di kamera mengkilau ya. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Betul. Senang sekali kami berdua dapat memimpin acara pada malam hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita akan menerima doa berkat dan juga doa penutup kepada Pendeta Artinus. Kami persiapkan. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan mari kita akan mengakhiri perayaan Natal kita malam hari ini. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa bahwa kasih setiamu, anugerahmu tidak pernah berhenti dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami 1 tahun terakhir ini. Engkau boleh menyertai, memimpin setiap kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita untuk boleh merayakan, mengingat kembali bagaimana kasih-Mu 2000 tahun yang lalu Engkau telah nyatakan kepada kami melalui kedatangan-Mu, kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Itu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa bahwa Engkau datang untuk menebus setiap dosa manusia yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh terus menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Dan jikalau nanti kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan kami mohon penyertaan, perlindungan daripada-Mu, agar kami boleh sampai dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar malam hari ini berikan kemampuan, kekuatan bagi kami untuk kami dapat bagikan kepada orang lain bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia kepada setiap orang yang belum mengenal dan belum mengerti tentang kedatangan-Mu, agar mereka juga boleh dapat diselamatkan melalui pemberitaan, melalui kesaksian hidup kami kepada mereka. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan memohonkan berkat daripada-Nya. Biarlah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohonkan berkat ini. Haleluya. Amin. Amin.
Masih berdiri kita pujikan Feliz Navidad dengan penuh sukacita sambil bersalaman-salaman boleh pujikan lagu ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi boleh ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of Sekali my lagi ya, sekali lagi ya. heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. My heart. Oh my heart, oh my heart, oh my heart. Merry Christmas and Happy New Year. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelum meninggalkan ruangan ini, kami persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Dan di bawah sudah ada berkat makan malam, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmatinya.